Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Gita Nur Aisyah, anggota Latsar CPNS 2024, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 3, akan memaparkan hasil identifikasi dan deskripsi isu manajemen ASN dan Smart ASN yang terdapat di lingkungan unit kerja saya, yaitu jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Isu yang saya temukan terkait manajemen ASN adalah yang pertama, proses regenerasi dosen di laboratorium konstruksi yang terlalu jauh. Yang kedua, banyaknya pekerjaan tambahan dosen yang bersifat administratif. Dan yang ketiga, belum semua mata kuliah di jurusan Teknik Sipil menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus atau berbasis proyek sebagai bagian bobot evaluasi. Kita masuk ke isu pertama, yaitu proses regenerasi dosen di laboratorium konstruksi yang terlalu jauh. Berdasarkan observasi yang dilakukan, dosen di lab konstruksi Teknik Sipil Polban memiliki proses regenerasi yang lambat, sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait dengan isu tersebut. Dampaknya antara lain, keterbatasan sumber daya manusia, yakni terbatasnya jumlah dosen yang memiliki kompetensi dalam pembelajaran di lab konstruksi, sehingga tidak efektifnya proses pembelajaran. Isu kedua yaitu banyaknya pekerjaan tambahan dosen yang bersifat administratif. Di dalam manajemen ASN, dosen diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, terutama dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Namun, dengan pembagian tugas administratif yang tidak merata, akan ada beberapa dosen yang tidak melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan optimal, karena harus membagi fokus dengan tugas tambahan yang bersifat administratif. Dampaknya antara lain beban kerja dosen yang berlebihan yang menyebabkan kualitas pembelajaran yang menurun dan penurunan produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Isu yang ketiga adalah belum semua mata kuliah di jurusan Teknik Sipil menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus atau berbasis proyek sebagai bahan bobot evaluasi. Di dalam manajemen ASN, dosen diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional dengan terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis kasus dan proyek memberikan pengalaman langsung yang dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan analitis serta problem solving. Dampaknya antara lain, keterampilan praktik mahasiswa menjadi terbatas, kurangnya pengalaman mahasiswa dalam pengalaman kerja tim, serta kualitas lulusan kurang siap terhadap dunia kerja nyata yang memiliki dinamika kerja yang profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isu terkait Smart ASN. Isu yang saya temukan terkait Smart ASN antara lain, yang pertama, pemanfaatan platform YouTube Lab Konstruksi Batu Beton Polban yang kurang optimal. Yang kedua, pemanfaatan e-learning Polban yang kurang optimal, khususnya di jurusan Teknik Sipil. Dan yang terakhir, belum tersedianya video pembelajaran beton. Kita masuk ke isu pertama, yaitu pemanfaatan platform YouTube Lab Konstruksi Batu Beton Polban yang kurang optimal. Di era digital dan dalam rangka implementasi Smart ASN, dosen dituntut untuk menguasai teknologi dan memanfaatkannya dalam pelaksanaan tugas. Platform seperti YouTube dapat dimanfaatkan menjadi sarana pembelajaran yang efektif. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan, bahwa sudah ada channel YouTube Lab Konstruksi Batu Beton Polban, namun penggunaannya belum optimal sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Berikut hasil observasi saya terkait channel YouTube Labkon Batu Beton Polban dengan kondisi tidak digunakan dengan optimal dengan pemakaian terakhir di 3 tahun yang lalu. Dampaknya, bagi mahasiswa yaitu terbatasnya sumber belajar alternatif, terutama dalam mendukung pembelajaran daring. Dan bagi jurusan yaitu hilangnya kesempatan untuk meningkatkan visibilitasnya di dunia maya dan hilangnya peluang untuk meningkatkan literasi digital bagi jurusan. Kita masuk ke isu kedua, yaitu pemanfaatan e-learning Polban yang kurang optimal, khususnya di Teknik Sipil. Berdasarkan observasi yang dilakukan, bahwa masih banyak dosen di Polban, terutama di jurusan Teknik Sipil, yang tidak mengoptimalkan penggunaan website e-learning.polban.ac.id. Dampaknya bagi mahasiswa yaitu menjadi terbatasnya sumber pembelajaran daring, dan bagi dosen yaitu akan menjadi kesulitan dalam meningkatkan literasi digital dan kemampuan teknologi. Kita masuk ke isu yang terakhir, yaitu belum tersedianya video pembelajaran mengenai beton, yang saat ini hanya menggunakan bahan ajar berupa modul. Dampaknya yaitu menjadi terbatasnya bahan ajar dan keterampilan praktis mahasiswa menjadi terbatas.
Sekian pemaparan mengenai identifikasi dan deskripsi isu manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.